Las juga. Oke, mantap. Sudah balik ke Jakarta, Bu Rian? Belum. Tadi masih di mana ini? Temanggung. Dari Purbalingga. Oh, dari Purbalingga. Kalau Bu Ai, di mana nih sekarang? Jakarta, Pak. Oh, nggak balik pulang ke Garut? Udah balik lagi. Udah balik lagi ya. Oke, baik, kita sapa dulu narasumber kita sambil tunggu teman-teman yang lain. Halo, Dokter Syafiq. Selamat siang, Dokter Syafiq. Handsfree di dalam dikresek. Dokter Syafiq, selamat siang. Oh. Oke. Selamat siang, Dokter Syafiq. Selamat sore. Oh, selamat sore. Katanya selamat sore nih. Iya. 2 minggu tidak ketemu, masih tampak segar bugar ya, Dokter Syafiq. Ya. Iya. Oke, sambil tunggu yang lain bergabung, kita akan segera mulai acara yang kita tunggu-tunggu setiap hari Sabtu, seminar online kesehatan. Dan hari ini kita akan bicara yang masih ada kaitannya dengan pokok-pokok yang lalu ya, mengenai portal hypertension atau hipertensi portal. Apa itu ya hipertensi portal itu? Baik, kita tarik perhatian, kita kasih kesempatan narasumber kita Dr. Syafiq untuk menyampaikan bahannya. Silakan Dr. Syafiq. Selamat siang pada peserta seminar dan juga melalui kesempatan ini saya mohon maaf lahir dan batin, barangkali ada banyak kesalahan saya selama ini. Kami mohon maaf di hari Lebaran ini. Jadi topik hari ini adalah portal hypertension. Dari kata-kata portal ya dan hipertensi, jadi portal ini adalah pelabuhan. Ya. Jadi seluruh vena-vena yang ada dari tubuh, dari usus, dari kerongkongan dan lambung, semuanya pergi berlabuh ke hati dulu sebelum dia langsung masuk ke jantung kanan. Mengapa juga demikian? Supaya dia dibersihkan atau didetoksifikasi oleh hati. Nah, portal hipertension di sini terjadi kenaikan tekanan. Jadi dengan demikian akan menimbulkan banyak masalah. Oke. Jadi portal hipertension didefinisikan sebagai peningkatan tekanan vena hepatik antara yang lebih besar dari 5 mm Hg. Secara klinis ini merupakan gejala yang disebut dengan portal hipertensi dan terdapat pada gradian yang bisa melebihi 10 mm Hg. Dan ini akan bisa memberikan resiko terjadinya perdarahan varises dari vena-vena sehingga bisa meningkat sampai pada apabila mencapai tekanan 12 mm Hg. Ini Anda lihat di sini peredaran darah ya. Anda lihat yang biru ini adalah darah vena yang mulai dari organ-organ dari tubuh menuju ke vena cava. Vena cava kemudian baru masuk ke jantung kanan. Dari jantung kanan kemudian dia pergi ke paru-paru ya. Kemudian dari paru-paru dia ke jantung kiri dan kemudian didistribusikan darah bersih tadi ke seluruh organ-organ dalam tubuh kita ini. Nah, semua vena-vena yang berasal dari usus, dari lambung, dari usus besar, usus kecil itu semuanya harus ke liver dulu, ke hati dulu untuk supaya dinetralisir racun-racunnya, kemudian baru pergi ke vena cava inferior, masuk ke jantung kanan. Nah, apabila terjadi
obstruksi di sini karena gangguan-gangguan vena-vena ini, maka bisa terjadilah peningkatan tekanan yang namanya portal hypertension. Jadi Anda lihat di sini vena hepatica itu berasal dari vena ini membawa darah kotor setelah didetoksifikasi untuk dibawa ke vena cava inferior untuk masuk ke jantung kanan. Untuk bertemu dengan vena cava superior yang pergi juga ke jantung kanan. Sehingga dari ini darah vena tadi pergi ke paru-paru untuk dioksigenasi dan menjadilah arteri pulmonalis, akhirnya dikeluarkan sebagai aorta, arteria hepatica, dan seterusnya. Jadi di sini dasar daripada sistem vena ini adalah bahwa lambung dan usus dengan segala macam nutrisi dan toksin-toksin yang diserap tadi ini akan dibawa melalui vena porta hepatis menuju ke hati. Di mana di dalam hati melalui sel-sel hati, nutrien tadi akan dibersihkan dari toksin-toksin untuk kemudian dilewatkan ke vena cava inferior untuk menuju ke jantung kanan. Namun kita ketahui bahwa vena-vena yang ada di bawah tubuh ini dia harus melawan gravitasi. Sedangkan yang dari atas, yang dari kepala, yang vena cava superior, dia tidak akan mengalami hambatan dari gravitasi, malah dipercepat. Nah, orang yang menderita portal hipertensi, Anda lihat di sini gejala-gejalanya adalah terjadi varises pada vena-vena esophagus, sehingga vena-vena esophagus ini bisa robek, sehingga terjadilah muntah darah. Kemudian juga terjadi melena, adalah feses yang keluar melalui darah yang melalui dubur, yang sehingga dengan demikian disebabkan oleh karena hemoroid yang ada di situ, karena varises vena-vena hemoroides. Juga di sini mengalami limpanya membesar, splenomegali. Kemudian terjadi pembesaran daripada varises vena-vena pada sekitar umbilicus yang namanya caput medusae, dan perutnya akan mengalami banyak cairan yang namanya ascites. Ya. Kemudian di sini ada hemoroid tadi yang berdarah menimbulkan melena. Ya. Kemudian ada juga di sini efeknya karena terganggunya sel-sel hati, maka bisa terjadi koma, bisa terjadi icterus, bisa terjadi napas hepatikus yang bau sehingga dengan demikian terjadi juga spider nevi, terjadi ginekomastia, jadi mame seperti pada laki-laki. Kemudian ada icterus, sejak hilangnya banyak rambut-rambut pada pubes, dan juga di sini akan terjadi tremor pada tangan yang namanya liver flap. Kemudian terjadinya perdarahan, kecenderungan perdarahan karena menurunnya protombin, terjadi anemia, dan testisnya juga mengalami atrofi, dan kakinya akan mengalami udim. Jadi banyak sekali gejala-gejala, tanda-tanda orang yang terkena portal hipertensi ini disebabkan oleh karena terganggunya aliran darah vena atau venous return ke jantung kanan. Inilah gambarannya. Jadi Anda lihat ini vena-vena dari usus, dari lambung ini dibawa menjadi vena hepatica ke liver. Kemudian di sini bercabang-cabang, kemudian dicurahkan melalui vena centralis ke vena hepatica atau vena cava inferior, ya. Jadi di sini vena hepatica atau vena porta hepatis, kemudian vena hepatica, kemudian vena cava inferior. Alhamdulillah sudah Pak kemarin, terus langsung semprot itu. Nah, dari sistem porta hepatis ini di sini Anda lihat terjadi vena-vena yang berasal dari limpa, dari lambung, dari esophagus ini menuju ke vena porta hepatis, pergi ke hati, kemudian dia bercabang-cabang, kemudian dicurahkan ke vena cava inferior menuju ke jantung kanan. Selain itu juga vena-vena dari mesenteria superior, dari usus besar, usus kecil ini, kemudian juga masuk juga ke vena porta hepatis, bahkan disebut vena porta. Porta itu melabuh dulu ke liver sebelum menuju ke jantung kanan.
Sama ya gambarannya di sini, ini vena gastrica dan vena lienalis, ini vena mesenteria inferior, ini vena mesenterica superior yang mendapat darah dari seluruh bagian usus untuk menuju ke hati untuk didetoksifikasi. Nah, apabila terjadi gangguan, maka terjadi kegagalan hati di sini ya. Secara mekanis hatinya membesar, dan karena membesar terjadilah disfungsi endotel, terjadinya peningkatan tonus pembuluh darah, terjadinya oklusi vaskular darah, terjadinya fibrosis, sehingga lama-lama hatinya menjadi sirosis, mengecil. Kemudian juga aliran darah porta meningkat, ya, karena di sini terjadi vasodilatasi dari vena-vena yang dari usus, sehingga meningkatkan nitrik oksid, karbon oksid, glukagon, endokannabinoid, dan juga terjadilah sindrom hiperkinetik karena meningkatnya tekanan portal di sini, hingga dengan disebut sebagai portal hypertension. Anatomi dari portal venous ini adalah bahwa vena porta dibentuk oleh persatuan dari vena-vena mesenterica superior, vena lienalis yang tepat di belakang dari kaput pankreas, dan juga terdapat pada setinggi vertebra lumbar 2. Darah dari vena porta ini kira-kira sebanyak 1000 sampai 1200 ml per menitnya. Jadi dengan demikian Anda lihat, karena terjadinya gangguan aliran darah tadi akan menimbulkan proses yang pertama adalah backward failure. Darah tidak bisa naik ke atas karena adanya gangguan obstruksi tadi, sehingga darah yang ke jantung kanan juga berkurang, sehingga akan menimbulkan masalah. Nah, karena adanya darah tidak bisa pergi ke atas, ke jantung kanan, maka terjadilah kongesti. Kongesti pada hati akan menimbulkan hepatomegali, kongesti pada limpa akan menimbulkan splenomegali, sedangkan pada vena-vena timbul varises, dan apabila varises tadi akan pecah, maka timbullah perdarahan. Ya, bisa perdarahan melalui usofagus yang namanya hematemesis, bisa perdarahan melalui tubuh yang namanya juga melena. Nah, selain itu juga akan menimbulkan asites karena tekanan darah osmotik dan tekanan darah osmotik akan tidak seimbang lagi, sehingga terjadilah udem kaki, dan juga asites pada perut. Ya. Jadi portal hipertensi ini akan menimbulkan berbagai macam terjadinya pembentukan varises, sehingga terjadinya perdarahan varises tadi yang namanya hematemesis, memuntah darah, dan melena, berak darah. Juga akan meningkatkan terjadinya peningkatan aliran portal yang menyebabkan terjadinya perobekan, sehingga timbullah nitrik oksid, dan nitrik oksid tadi akan merubah bakteri-bakteri usus sehingga menimbulkan vasodilatasi vena-vena yang ada di usus, sehingga dengan demikian akan menimbulkan masalah. Nah, sedangkan pada vasodilatasi pada vena-vena sistemik akan menimbulkan gangguan aktivasi sistem renin-angiotensin aldosteron, akan menimbulkan aktivasi sistem saraf simpatis, dan akan meningkatkan antidiuretik hormon, sehingga terjadilah asites, hiponatremia, dan terjadi hepatorenal syndrome. Ya, jadi dengan demikian Anda lihat terjadinya gangguan arsitektural pada hati berupa fibrosis, ya, scarring, kemudian terjadi trombosis pembuluh darah, sehingga meningkatkan resisten pada hati, dan ini bisa menimbulkan portal hipertensi. Dan portal hipertensi ini juga meningkatkan darah portal meningkat, ya. Kemudian terjadi vasodilatasi vena-vena pada usus, sehingga terjadinya hipovolemia yang efektif, lama-lama menimbulkan aktivasi dari sistem vasoaktif, sehingga menimbulkan NA retensi, hipervolemia, dan juga meningkatnya kardiak tingkat jantung. Jadi pada portal hipertensi terjadi peningkatan resistensi pembuluh-pembuluh pada vena, pada hati. Juga meningkatkan terjadinya inflow, jadi venous return yang dari portal ini meningkat, sehingga terjadi gangguan struktural,
gangguan tonus vaskuler, gangguan struktural tadi bisa menimbulkan fibrosis pada hati, regenerasi pada hati, dan trombosis pada hati. Sedangkan tonus vaskuler akan menurun karena terjadinya nitric oxide, sehingga faktor-faktor endotel bisa merelaksasi, dan juga terjadinya vasokonstriktor endogen yang juga meningkat. Sedangkan pada peningkatan arus masuk vena portae pada hati akan menimbulkan kondisi hiperdinamik dan akan menimbulkan hiperemi postprandial, sehingga di sini meningkatkan enos, aktivitas protein juga meningkat, terjadi juga peningkatan aktivitas bakteri-bakteri dari usus. Nah, komplikasi daripada portal hipertensi adalah perdarahan karena varises tadi. Menimbulkan terjadinya gastropati kongestif, terjadinya limpa yang membesar, terjadinya asites, terjadinya anemia kekurangan zat besi, terjadinya gagal ginjal, dan terjadinya keracunan otak yang namanya hepatik encephalopati yang bisa menimbulkan kondisi koma. Bagaimana cara mengukur tekanan pada vena portae ini adalah dilakukan dengan endoskopi, di mana akan terjadi pembesaran atau peningkatan hepatic venous pressure dan juga yang dinamakan dengan hepatic venous pressure yang bebas, jadi FHPP dan WHFPP. Pengukuran tadi diambil dengan menggunakan endoskopi yang bisa di inflating dan yang dikembungkan dan dikempeskan dengan balon pada ujung dari kateter endoskopi tadi, sehingga menimbulkan di sini terjadinya vena femoralis dan vena urinaria juga mengalami pembesaran. Nah, sirkulasi kolateral ini Anda lihat pada daerah kardia dari lambung adalah karena vena gastrica sinistra, vena gastrica posterior, vena gastrica brevis, yang ini merupakan sistem porta yang beranastomose berhubungan dengan vena-vena intercostalis, vena-vena diafragma usofageal, dan vena-vena asigos minor. Nah, apabila kita lihat pada endoskopi, maka varises dari vena tadi akan bisa lihat ini depresi, ini pada stadium 2, ini stadium 3, makin lama makin besar. Dan lama-lama dinding vena ini akan menipis, dia akan terjadi perdarahan. Anda lihat di sini juga sama ya, di sini terjadi gangguan disfungsi sirkulasi sinusoid yang ada di hati, sehingga menimbulkan gangguan arsitektural, terjadinya fibrosis, terjadinya remodeling pembuluh darah pada hati, terjadinya nodul-nodul regenerasi sehingga bisa menimbulkan sirosis. Kemudian terjadi juga tonus vaskuler pada hati akan mengalami peningkatan, terjadinya peningkatan vasokonstriktor, penurunan vasodilatator, dan terjadinya gangguan hiperkontraksi pada sinusoid yang ada pada hati. Sehingga terjadilah di sini peningkatan resisten vaskuler level yang akan menimbulkan terjadinya portal hipertensi. Dan portal hipertensi ini juga disebabkan oleh karena aliran darah portal meningkat. Nah, ini disebabkan oleh karena portal hipertensi akan menimbulkan sel-sel vaskuler pada pembuluh darah usus akan mengalami deregulasi, akan menimbulkan vasodilatasi dan akhirnya meningkat. Ya. Sama ini ya, kodenya sama. Nah, Anda lihat di sini adalah lobulus hati. Ini vena centralis. Ini sel-sel hati ya. Di sini ada 3 pembuluh darah. Ada arteri, ada vena, ada saluran empedu. Nah, Anda lihat di sini mereka bersatu di sini yang namanya sinusoid sebelum dia masuk ke vena centralis. Nah, ini vena centralis ya. Ya. Dengan demikian apabila terjadi gangguan di sini akan menimbulkan juga gangguan lain darah ke vena centralis dan akan menimbulkan penurunan venous return pada jantung kanan sehingga mengakibatkan terjadinya gagal jantung kanan. Karena darah yang ke jantung kanan berkurang maka terjadilah kontraksi otot jantung kanan yang berlebihan sehingga terjadilah pembesaran
otot jantung kanan. Akibat pembesaran miokard jantung kanan, maka katup daripada jantung kanan juga akan bocor sehingga menimbulkan aliran darah yang menuju ke paru-paru untuk pembersihan dari CO2 tadi akan mengalami gangguan, maka terjadilah sesak napas sesuai dengan pekerjaan, namanya dyspnea Bedford. Anda lihat di sini gambaran sekresinya, ini ductus choledochus, ya ini adalah ion-ion dan air, dan ini adalah empedu, duodenum, terjadinya garam empedu, pada helium juga terganggu, akan terjadilah sirkulasi portal yang terganggu yang bisa menimbulkan masalah. Demikian Pak Radik yang sudah saya jelaskan mengenai portal hipertensi, tentunya akan menimbulkan banyak pertanyaan. Silakan. Oke, terima kasih Dr. Syafiq yang sudah menyampaikan topik. Ya memang topik ini mungkin berat ya, agak berat ya, tapi pasti akan menimbulkan pertanyaan nih, karena teman-teman kita udah siap ini untuk bertanya ini mengenai hipertensi portal ya. Oke, saya buka sesi pertanyaan, silakan siapa yang mau bertanya pertama, monggo. Oke, silakan siapa yang mau bertanya pertama. Saya dulu aja. Saya pernah dengar ada istilah varises esophagus, itu karena hipertensi portal ya, akibatnya? Ya, jadi karena sistem portal tadi terganggu, maka terjadilah varises pada vena-vena esophagus, dan varises tadi terjadi penipisan yang lama-lama terjadi perdarahan. Nah, perdarahan tadi dimuntahkan, namanya hematemesis. Kalau itu terjadi pada rektum, namanya hemoroid varisesnya, dan akan menimbulkan perdarahan yang namanya melena. Jadi ini bagian dari portal hipertensi. Terjadi perdarahan yang dibagi muntahkan dan perdarahan melalui dubur. Dan juga vena-vena di sekitar umbilicus juga varises, sehingga menimbulkan gambaran kaput medusae, ya, kepala dewi ular. Oke. Berarti kalau muntah darah itu kan orang gagasannya itu kan batuk atau paru-parunya ada darahnya, TBC, padahal bisa jadi karena justru hipertensi portal juga ya. Nah, itu ada dua istilah. Jadi kalau batuk darah namanya hemaptu. Kalau hemaptu itu dari paru-paru, tapi kalau muntah darah ini dari lambung. Misalnya ulcus pepticum, terjadi perdarahan dimuntahkan. Tapi kalau dibatukkan itu gangguannya pada respirasi. Jadi ada istilah hemaptu dan hematemesis. Hemaptu dan hematemesis ya. Oke, nah untuk membedakan apakah ini penyebabnya dari esophagus atau ini penyebabnya dari lambung, kan bagaimana caranya? Ya itu dibatukkan. Kalau perdarahan yang keluar melalui batuk itu namanya gangguan respirasi. Kalau dimuntahkan itu berarti dari lambung. Lambung yang mengalami perdarahan juga bisa, atau vena-venanya yang melebar tadi juga bisa, sehingga muntah sama batuk kan lain. Loh, kalau yang esophagus berarti dimuntahkan apa dibatukkan? Dimuntahkan itu dimuntahkan. Namanya hematemesis. Emesis itu muntah. Oke. Ya, makasih. Balik. Oke, silakan yang lain kalau mau bertanya nih, mumpung pembahasannya cukup berat tapi menarik nih, namanya varises portal hipertensi, portal hipertensi ya. Jadi tidak selamanya hipertensi selalu berkaitan dengan arteri, vena juga bisa namanya portal hipertensi. Jadi portal hipertensi adalah peningkatan tekanan pada vena-vena dari sistem porte. Nah, sistem porte itu adalah menerima darah vena dari semua usus, dari lambung, dari usus besar, usus kecil, yang menuju ke liver dulu, agar supaya didetoksifikasi sebelum masuk ke jantung kanan. Nah, kalau terjadi obstruksi, maka akan menimbulkan satu, kalau mulut darah ada obstruksi, menimbulkan gagal ke belakang dan gagal ke depan. Namanya backward failure dan forward failure. Kalau backward failure berarti darahnya menggenang, terjadi kongesti, ya,
darahnya menggenang. Kalau itu menggenangnya pada organ, maka terjadilah pembesaran organ yang namanya hepatomegali, splenomegali. Kalau itu pada vena namanya varises. Kalau terjadi varises, maka dindingnya makin lama makin tipis, terjadilah perdarahan yang namanya melena atau hematemesis. Demikian juga karena adanya terjadinya itu, maka tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik juga terganggu, sehingga timbullah udem, sembab pada kaki. Kemudian pada cairan lambung bukan terjadi masalah, sehingga terjadilah kumpulan cairan pada lambung, pada perut yang namanya asites. Itu merupakan tanda-tanda dari portal hipertensi. Nah, obstruksinya bisa sebelum jantung, bisa di dalam jantung, bisa sesudah jantung. Maka ada istilah prehepatal, intrahepatal, dan posthepatal. Kemudian akibat yang kedua adalah forward failure. Jadi darah yang diarahkan ke depan ke jantung kanan juga berkurang. Karena darahnya berkurang, maka jantung kanan kontraksi terus. Karena kontraksi terus, maka terjadilah pembesaran jantung kanan. Karena pembesaran jantung kanan, maka katup jantung kanan juga bocor. Sehingga darah yang harus dimuntahkan ke paru-paru untuk dibersihkan menjadi berkurang. Karena berkurang terjadilah sesak napas. Terutama kalau terjadi naik tangga ataupun bekerja berat, maka terjadi sesak namanya dyspnea, sesak karena kerja. Silakan tanya. Berarti apakah bisa juga kalau hipertensi portal bisa ini hemoroid? Bisa. Kan tadi diantaranya adalah kongesti loh. Kongesti pada vena namanya varises. Varises dapat terjadi pada vena hemoroid. Sehingga terjadilah pecah di situ berak darah namanya melena. Kalau di usaha bahasa namanya hematemesis gitu loh. Jadi komplikasi dari portal hipertension adalah terjadinya perdarahan karena pecahnya varises. Nah, varises terjadi karena adanya obstruksi. Oke. Nah, kalau hipertensi biasa itu kan ditandai dengan naiknya tekanan darah ya, kalau diukur pakai alat untuk mengukur Itu kalau hipertensi yang arteri. Nah, kalau yang ini portal tekanan darahnya nggak akan naik ya? Enggak, ini vena aja yang akan dikenalkan. Vena porta. Vena porta adalah vena yang menerima semua darah vena dari usofagus, lambung, usus halus, pankreas, limpa, dan juga dari usus besar. Namanya vena mesenterica superior, vena mesenterica inferior, menuju ke vena porta, baru ke hati untuk didetoksifikasi racun-racunnya, agar supaya masuk ke vena cava inferior ke jantung kanan, sudah darahnya tidak mengandung racun. Nah, mengapa demikian? Karena venous return ini terganggu karena Anda lihat bahwa darah dari tungkai ke atas itu kan melawan gravitasi, sehingga menimbulkan terjadinya bengkak, varises, ya karena kebocoran katup-katup vena. Kan salah satu karakteristik dari vena berbeda dengan arteri, vena itu dindingnya elastis agar supaya bisa menampung darah sebanyak-banyaknya, dan oleh karenanya juga punya katup supaya kalau kontraksi otot dia bisa naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas itu. Dan penyebabnya terutama karena adanya obstruksi di liver ya, di hati ya. Bisa di luar hati, di dalam hati, maupun setelah hati. Prehepatal, intrahepatal, dan ekstrahepatal. Obstruksinya bisa karena cacing, bisa karena varises, bisa karena macam-macam. Bisa juga karena sirosis levernya ya. Ya, itu akibatnya karena terjadinya portal hipertensi lama-lama
Karena hatinya membesar, maka tertekan, akhirnya terjadi fibrosis, lama-lama hatinya mengecil, namanya sirosis. Oh, jadi Jadi portal hipertensi bisa menimbulkan sirosis atau tanpa menimbulkan sirosis. oh gitu. Jadi justru karena portal hipertensi jadi sirosis ya. Ya, jadi sirosis bisa karena portal hipertensi, tapi dapat juga disebabkan oleh penyebab lain. Yang penting terjadinya gangguan sel-sel hepar yang mengalami fibrosis, aliran darahnya terganggu sehingga menimbulkan gangguan fungsi liver. Akibatnya fungsi liver tidak bisa bekerja dengan baik, namanya sirosis. Siap. Terima kasih penjelasannya. Ayo teman-teman yang lain silakan mau tanya kalau mau tanya lebih jauh mengenai ini portal hipertensi ini ya. Ayo tanya kritis. Ayo tanya, ini sudah mengerti semua atau sama sekali nggak mengerti? Atau malah wegah mengerti karena sudah terlalu banyak makan kue lebaran. Terlalu banyak ketupat, wow, dokter. Ya. Mau belajar lagi wegah. Oh, gimana Bu Ai, Bu Rian, Bu Arni? Silakan mau tanya. Absen dulu. Iya, nih pikirannya lagi penat ya, habis Lebaran, jadi bukannya badannya, tapi pikirannya juga capek ya, penat ya. Terlalu banyak ketupat itu. Jadi kalau deteksi awal adanya portal hipertensi apa? Ya tanda-tanda tadi adanya UBIM, adanya Oh, ASI-tes, adanya perdarahan melalui ledubur, perdarahan muntah darah, itu kan tanda-tanda. oh gitu ya. Dan juga melalui endoskopi, oh ternyata tekanannya meningkat tadi. Ya, kalau lebih dari 24 mm Hg akan menimbulkan ASI-tes perdarahan itu. Jadi kadangkala hipertensinya tidak menimbulkan perdarahan, tergantung besarnya hipertensi portal yang tadi. Coba Anda lihat slide pertama tadi, slide ketiga Pak pertama ya. Oke, saya Definisi. buka slide-nya. Ini ya? Ya. Jadi secara klinis akan tampak gejalanya kalau melebihi 10 mm Hg. Kalau sudah 12 mm Hg, sudah timbul resiko perdarahan karena varises, hematemesis, dan melena. Kalau sudah melebihi 12. Kalau masih 10, sudah terjadi hipertensi tapi tidak menimbulkan varises. Kalau lebih besar dari 5, ini juga sudah disebut portal hipertensi. Jadi makin besar tekanannya 5, 10 sampai 12, komplikasinya makin gede. Berarti ini ngukurnya di porta hepatika ya? Dengan endoskopi, Oh, dengan balon, ya balonnya dipelendungkan, kemudian digempeskan, lama diukur kira-kira tekanannya berapa. Oke, silakan yang lain kalau mau nanya. Kalau tidak mau bertanya ya nggak apa-apa, jangan dipaksa Pak Radik. Oke, tidak dipaksa ya, karena lagi capek semua nih, lagi Nah, iya kan, atau malah belum ngerti nih dok. Pos lebaran sindrom ini namanya, pos lebaran sindrom. Kalau masih Pos lebaran sindrom. lebaran itu belajar megah gitu loh. Oh. Kayaknya ketemu sama ketupat terus. Apalagi baru pulang dari rantau loh. Jadi masih terngiang-ngiang. Oh, barusan mudik ya. Iya. Habis karena mudik maka tidak mudeng gitu.
Diwakili Mbak Harni dulu Pak, lagi rame. Monggo Bu Harni. Assalamualaikum Pak Dokter. Salam. Sugeng Riyadi sih. Minal aidin wal faizin. Nih. Kosong. Ya, kosong. Pak, ini mau tanya sedikit lah. Tadi kan nggak dari awal ikutnya, karena kan di jalan. Tapi ini saya di kantor juga sih. Kan mau tanya di luar ini boleh Pak? Boleh. Nah, ini kan kebetulan kan kemarin anak saya kan mondok di rumah sakit. Hampir seminggu lah. Kena DB Pak, demam berdarah. Ya. Kenapa kok deteksinya kok nggak bisa langsung ya Pak ya? Itu kan orang kok taunya hanya tipes, taunya hanya panas ini aja biasa, tahu-tahu sudah. Ya karena perdarahan itu kan kadang-kadang perdarahannya secara sembunyi, belum manifest gitu loh. Jadi perdarahannya kan masih sedikit. Tapi kalau sudah banyak baru konangan. Jadi angka trombositnya akan meningkatnya pelan-pelan gitu. Trombositopenianya tampak pelan-pelan, tidak langsung drop itu. Tapi kalau sudah masuknya ke rumah sakit terlambat, ya drop juga. Iya kan, karena kan dokter taunya masih biasa, hanya capek, hanya ini kan gitu Pak. Jadi setelah ya dalam kondisi kayak gini kan tidak mungkin ada demam berdarah, mungkin kiranya seperti itu. Tapi ternyata banyak demam berdarah. Adik saya di Jakarta juga demam berdarah. Nah, iya, ini kan anak saya juga Pak. Kemarin kan masuk IGD trombositnya tinggal 50.000, terus hari ketiga turun lagi 40.000, hari ketiga malah turun lagi 30.000. Iya, mesti turun terus itu. Turun terus, jadi kita ya, aduh kenapa ini sampai seperti itu? Itu dari virus atau apa Pak? Itu kok? Ya dari virus dengue. Lah ya virus dengue ya kok sehebat itu gitu loh. Bener. Ya imunitasnya ditingkatkan. Selain juga perdarahannya juga diselesaikan di terapi. Bisa ya. Nah, sama minta kepada Allah juga lah. Oh. Gitu. Sang penyembuh itu. Jangan lupa. Oke. Apa ya, itu menular enggak Pak? Ya kan virus kan dari nyamuk. Kalau nyamuknya gigit orang lain bisa ini ya? Ya bisa no. Namanya demam berdarah. Yang biasanya musiman dong. Satu kena yang lainnya kena. Jadi oleh karena itu ya di rumah juga disemproti jangan sampai ada nyamuknya itu. Iya. Ya kemarin sudah langsung di fogging Pak, karena ada beberapa memang lebih dari ya ada sekitar 5 orang lah yang kena. Nah ya itu. Jadi itu. Terus tanya lagi Pak, atau kalau yang portal hipertensi tadi, hipertensi, itu termasuk juga hubungannya dengan tensi tinggi itu ya Pak? Bukan, ini hipertensinya bukan pada pembuluh darah nadi, tapi pada pembuluh darah vena yang namanya vena porta. Maka disebut portal hipertensi. Mengapa disebut vena porta? Karena vena porta ini adalah vena yang menerima seluruh vena dari usus, lambung, ya, usus besar, usus kecil, limpa, dan lain-lainnya masuk ke situ. Jadi terminalnya ya? Ya, supaya dia semua darah yang membawa sampah-sampah tadi didetoksifikasi di hepar. Maka namanya vena porta hepatis. Vena berlabuhnya semua vena-vena ke liver agar semua sampah-sampah bisa didetoksifikasi. Jangan sampai langsung menuju jantung. Nenek bilang itu berbahaya. Berarti lewat liver dulu ya berarti ya? Semua lewat liver dulu. Iya dong, maka liver digunakan sebagai DPR-nya tubuh, dapurnya tubuh. Semua metabolisme, fungsi-fungsinya lebih dari 500 fungsi hepar, itu masuknya ke liver. Jadi jangan sampai livernya mengalami gangguan. Karena DPR itu, dapur itu tempat memasak semuanya. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan nutrisi yang baik kalau livernya baik. Maka jangan suka lelah-lelah.
jangan suka stres karena orang yang terlalu lepah, makanannya terlalu banyak, ya lah itu akibatnya livernya juga terganggu. Oke. Berarti termasuk juga berhubungan semua ya dokter. Berarti termasuk orang yang Iya, gorengan. itu dapurnya khusus perut lah. Jadi kayak jantung, kayak otak itu fungsinya jelas. Ya, jadi kalau itu terjadi gangguan jantung ya gangguannya mana-mana. Kalau terjadi pada gangguan pada liver maka metabolismenya terganggu, glukosa, hormon, madu semua terganggu. Maka jangan sampai fungsi hati terganggu. Karena fungsi hati lebih dari 500. Nah, bisa menimbulkan zat amonia, akibatnya bisa menimbulkan gangguan pada otak yang lama bisa menjadi tidak sadar yang namanya koma hepatikem atau koma uremikem dan sebagainya. Hepatik ensefalopati, gangguan otak karena terjadinya gangguan fungsi hati. Iya. Kalau yang sudah sirosis itu, dokter? Sirosis itu artinya livernya mengecil. Kalau livernya mengecil berarti fungsinya liver juga mengecil. Maka timbul masalah banyak kalau itu. Tapi kok perutnya mengeras gede ya? Ya kan karena dia tersumbat. Jadi darah kan tidak bisa masuk ke liver. Maka darahnya akan ngecembang ke bawah. Ya ke bawah akhirnya perutnya terjadi asites, udin kaki, varises, perdarahan dan sebagainya itu. Kakinya bengkak ya. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Kembali kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedikit tanya soal tadi DB-nya Bu Arni tadi, Pak Safik. Kalau DB berarti yang ditakutkan itu kalau jumlah trombosit makin turun itu maka terjadi pendarahan itu ya dokter ya? Iya. Karena namanya trombositopenia. Trombositopenia, penurunan jumlah trombosit. Ya, sehingga tidak bisa mengalami penjembalan, sehingga terjadilah perdarahan. Iya. Makanya kalau untuk wanita, kalau terjadinya bersamaan dengan waktu menstruasi itu yang repot ya. Iya ya. Betul. Kemarin juga ditanya begitu, lagi main enggak, itu harus ini memang harus lapor katanya. Kebetulan anak saya kan sudah main baru. Oh, iya. Ya, karena perdarahannya itu kok terjadi gangguan perdarahan, maka ditanyai gangguan mens tidak, apa ada perdarahan dari lambung apa tidak, kan begitu. Betul. Yang terakhir kan trombosit, karena itu kan karena virus, karena gigitan nyamuk, kan kemungkinannya kan belum tentu langsung nomor 1. Tapi kalau musim demam, maka kalau ada perdarahan langsung, ini demam berdarah. Maka ada tes yang khusus menentukan ini karena demam berdarah atau tidak. Nah itu berarti kalau virus kan nggak ada obatnya ya dokter ya? Untuk melawan virus, sebenarnya pertama Pak, virus tidak boleh dilawan, tapi cukup pertahanan tubuh ditingkatkan. Lingkungannya diperbaiki, nyamuknya dibasmi, kan begitu. Jadi kalau misalnya sedang mengalami DB kayak kemarin itu berarti yang harus banyak dilakukan adalah minum air putih banyak biar nggak dehidrasi gitu ya? Iya, tapi kan kecepatan minum dan kecepatan perdarahan tergantung. Kalau trombositnya makin kurang banyak ya, maka biasanya jambu, makan jambu apa namanya itu? Jambu biji. Ya. Jambu, iya itu juga minumnya itu terus sama itu tuh sari kurma sama. Ya. Cuman di hari-hari awal kita minta terus Pak, nggak mau, nggak bisa minum, nggak bisa makan, nggak bisa. Jangan virusnya masih kuat dulu. Nggak bisa minum dikit muntah gitu. Ya makanya selalu infus dong.
Iya, infusnya wah banyak. Sehari bisa 6 apa berapa itu infusnya cairan. Dulu anak saya Bu Ani juga DP waktu masih SMP kelas 1 atau SD lupa ya. Cuman karena dia tak suruh minum banyak begitu, dokternya kan bilang minum yang paling banyak itu cara paling cepat untuk membantu memulihkan, ya cepat juga, nggak sampai 5 hari sudah pulang itu. Kalau dari awal ketahuan Kan harus diingat bahwa kalau tubuh kekurangan air itu berbahaya. Tapi kalau kurang makanan lebih berbahaya. Jadi tumbuh-tumbuhan kalau kurang air ya mati toh. Jadi air itu penting. Iya. Ya, masalahnya kan minum muntah, Pak. Jadi bingung dia. Ya, memang itu problemnya kalau minum minum muntah. Baru bisa makan yang kayak madu, terus jus itu bisa Virusnya pinter loh. Wah, ini nanti kalau minum lah saya ganggu aja di situ. Supaya nggak banyak minum kan begitu. Benar. Tapi kan kita juga pakai infus, jadi minumnya nggak kentara, tapi infus tadi juga digerocok gitu loh. Terus betul. Digerocok lewat infus. Tapi itu juga kok nggak bisa ini ya dokter, nggak bisa BAB, nggak bisa apa itu pipis, nggak bisa. Nah airnya aja berkurang kok gimana kan? Perutnya kembung, Nah, iya. Di sini gas toh. Oh, sini gas toh, betul. Nggak bisa kentut, nggak bisa, terus minum. Ya, Bisa digiatkan aja doanya, jangan lupa doa itu juga obat. Ya betul Pak, iya. Ini alhamdulillah sudah ini kok Pak. Trombositnya udah naik. Iya. Nah, betul. Setelah naik ya baru boleh ini Pak. Tapi harus suruh banyak istirahat, nggak boleh. Jelas loh. Iya, kemarin tuh harus bed rest total, nggak boleh banyak gerak aja, nggak boleh. Semua pakai proses, jadi pelan-pelan. Ya, betul. Kata kotak ya, pelan-pelan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua ya yang sudah hadir. Oke, ini topik untuk Sabtu depan apa ini ya teman-teman kalau mau usul? Kalian usul dari mereka, jangan dari saya terus, Pak. Iya, makanya saya nanya ke mereka ini, Pak Safik, apa usulnya untuk topik hari Sabtu depan ya? Pak, saya mau nanya dulu boleh? Oh ya, boleh. Dari tadi. Ya, kalau pertolongan pertama untuk asam lambung naik apa Pak? Apa ya? Pertolongan pertama untuk asam lambung naik kan banyak Asam banget lambung tuh. naik itu biasanya permasalahannya karena stres. Stres. Nah, jadi stresnya diturunkan karena stres itu akan menimbulkan lambung mengeluarkan asam HCl terus, dan asam HCl ini akan melukai selaput lendir lambung. Bisa terjadilah luka yang namanya ulcus pepticum atau peptic ulcer gitu. Nah kalau tidak terjadi ulcus kan ngoreng itu kan lebih berbahaya. Lama-lama lambungnya bisa bocor. Maka ya stresnya nomor 1 dikurangi. Yang dicari yang sebabnya apa, mikir apa itu penting. Jangan hilang stres tapi nggak tahu penyebabnya. Jadi dia mikir apa sih? Mikir kekasihnya pergi atau luka hati atau gimana? Atau mikir nggak punya duit atau gimana? Itu supaya jangan sampai terlalu stres. Karena pikiran sama lambung itu berkaitan. Kaitannya gimana, dokter, pikiran sama lambung? Jadi produksi asam HCl-nya meningkat. Oh. Asam HCl itu kan sama dengan korosif terhadap lambung. Iya. Bisa menimbulkan luka.
Ya ya, kalau terlalu banyak asam lambungnya ya. Ya minum enzema aja, sudah muncul itu. Sudah 70 tahun dalam pengalaman jamu. Enzema, minumlah. Dokter katanya itu suruh ngemut garam biar netral tuh gimana? Iya katanya. Iya betul nggak dok? Ya boleh aja, silakan aja. Tapi nggak istilahnya aman gitu sebetulnya nggak masalah gitu ya. Ya kalau berlebihan ya bermasalah, kalau secukupnya aja ya. Ingat tubuh itu kalau berlebih-lebihan itu sangat berbahaya. Apa saja lah. Iya dok, kan kebetulan gini ceritanya bapak saya itu kemarin makan goreng endog. Terus itu kan agak mungkin telurnya itu udah kurang bagus gitu Pak, kayak keracunan gitu. Ya kan kita ketahui bahwa food poisoning, racun yang didatangkan dari makanan itu banyak sekarang ini. Karena kita ketahui bahwa kita dilingkungi dengan food industry, yang intinya bagaimana makanan tadi bisa membuat orang menjadi banyak yang sakit, banyak keracunan. Itu namanya food industry. Kalau teknologi industri ya gimana supaya orang sama cenderung sama digital terus. Ya itu kan ketergantungan itu kan dibuat sedemikian rupa supaya manusia ini makin lama makin lemah, makin mudah sakit, makin tidak yakin, makin ragu-ragu, kan begitu. Itu kan memang grand design-nya seperti itu. Jadi manusia dilingkungi oleh 3 industri, yaitu food industry, health industry, dan digital industry. Semua industri ujung-ujungnya the biz and the niche, bisnis. Ujung-ujung dari bisnis adalah UUD, ujung-ujungnya duit. Peduli amat dia sakit, yang penting aku dapat duit, kan begitu intinya. Kita ini harus bisa menjaga ya. Kalau memang ini secara global itu menginginkan dehumanisasi, kalau jumlah penduduk manusia itu makin berkurang. Oke, ada usul untuk topik Sabtu depan? Banyak. Ya, gagal jantung kanan yang ada kaitannya. Gimana dokter? Gagal jantung kanan. Oke, gagal jantung kanan. Baik. Gagal jantung kanan ya. Oke, topik yang kita mau bahas gagal jantung kanan. Ya. Banyak tuh yang kena gitu. Iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak Dr. Syafiq untuk narasumber kita hari ini, pokok mengenai portal hipertensi ya. Kita nantikan kehadiran Dr. Syafiq untuk Sabtu depan, juga teman-teman yang lain. Kita mau bahas mengenai gagal jantung kanan ya. Gagal jantung kiri apa kanan tadi? Kanan. Ya, berarti telinganya masih dengar ya. Oke, di hitungan kelima kita akan segera tutup acara Zoom kita pada hari ini. Mari kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Oti. Gas ya. Sampai ketemu Sabtu depan. Bye-bye.